Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu sehingga kita dapat berjumpa lagi di ruang virtual ini, nggih. Selamat malam. Kami ucapkan kepada Ibu Yusi selaku coach, kemudian selamat malam juga kepada Ibu Dayin selaku Puji, kemudian selamat malam juga kepada Ibu Resti Aprilia sebagai pengamat hari ini. Terima kasih. Di sini saya sebagai supervisor. Sebelumnya kita mau berbincang-bincang dulu, nggih, karena kita adalah mitra di sini. Saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu Yusi selaku coach tentang 3 kompetensi, yaitu present, mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu, yang mau dikembangkan sama Bu Yusi untuk hari ini itu apa? Baik Ibu Erni, terima kasih. Untuk hari ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan Kuci secara aktif ya. Saya mendengarkan secara aktif dan fokus kepada apa yang dikeluhkan oleh Kuci, begitu Bu. Ya, mengapa Ibu Yusi memilih mendengarkan secara aktif, Bu? Ya, karena saya ingin mengetahui, saya ingin memahami teman saya Ibu Dayin tentang permasalahan apa yang beliau hadapi, dan semoga nanti setelah curhat sama saya, sharing sama saya itu bisa menemukan titik terang yang membuat hati Ibu Dayin lebih lega dan bisa melanjutkan aktivitas kesehariannya dengan penuh semangat dan bahagia, Bu. Ya, luar biasa sekali ya, Bu. Kemudian apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita hari ini? Saya berharap untuk kegiatan hari ini bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah kemampuan kita dalam menjadi coach ya, dalam sesi coaching. Besok ketika kita diminta untuk menjadi coach bagi rekan guru, bagi siswa kita bisa lebih memahami mereka, bisa lebih menjadi rekan bagi mereka untuk meluapkan atau menyampaikan keluh kesah mereka, Bu. Ya, terima kasih Bu Yusi, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Yusi selaku coach dan Ibu Dayin selaku coach serta Ibu Resti selaku pengamat untuk melakukan tugas kita pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Selamat sore Ibu Dayin, apa kabar hari ini Bu? Selamat sore Bu Yusi, puji Tuhan kabar saya baik. Senang sekali bisa bertemu walaupun secara virtual hari ini. Iya Bu. Bagaimana Bu? Ada masalah-masalah atau bisa Ibu ceritakan kegiatan beberapa hari yang lalu atau hari ini? Baik Ibu, saya memang beberapa hari ini ada masalah karena saya guru TKB di mana usianya itu 5-6 tahun. Saya melihat anak-anak saya itu mereka kemampuan menulisnya sudah baik. Namun saya melihat cara menulisnya itu belum betul. Jadi misalnya membuat angka 1 itu ya, seharusnya dari atas ditarik ke bawah seperti ini, tapi ada yang dari bawah ke atas gitu. Begitu juga angka 5, seharusnya kan tegak, perut, baru topi. Tapi ada yang perut dulu, tegak, baru topi, seperti itu. Menurut saya itu adalah dasar-dasar menulis ya, yang sebenarnya harus anak-anak tahu itu sejak dini itu secara betul, karena itu akan bermanfaat sekali ketika dia besar nanti gitu. Namun sekarang pun saya akan memperbaikinya pun sulit karena dia sudah di TKB, dia sudah terbiasa untuk membuat hurufnya seperti dengan caranya mereka, walaupun bentuknya sama tapi caranya mereka seperti itu yang saya khawatirkan nanti akan berdampak yang
kurang baik gitu ke depannya, mungkin ketika ada tugas di tingkat yang lebih tinggi menulis atau menulis cepat seperti itu, harus mendengarkan sambil menulis gitu, dengan cara yang seperti itu akan menghambat ketakutan saya seperti itu. Ketakutan budayin kalau menjadi kebiasaan besok ya Bu ya. Iya, sebenarnya sih sepertinya Kebiasaan sampai sudah dewasa. terbiasa Bu mereka itu. Iya, tapi itu anak-anak itu menulis seperti yang Ibu Dayin katakan tadi, itu nyaman atau tidak Bu mereka Bu? Mereka menulis seperti itu sih nyaman-nyaman saja Bu. Karena kalau di TK itu kan kegiatan menulis itu tidak terlalu banyak. Saya hanya khawatir ketika nanti dia di jenjang yang selanjutnya, kan jenjang PAUD itu kan fase fondasi ya, kita mempersiapkan fondasinya itu harusnya dengan baik gitu loh. Kalau nanti dia di tingkat yang selanjutnya, misalnya ada, apalagi di tingkat yang selanjutnya itu ada menulis halus segala macam, takutnya nanti akan berdampak seperti itu. Oh iya ya Bu, karena kalau dalam menulis halus itu kan step by stepnya, tahap-tahapnya itu harus sesuai dengan angka dan huruf yang ditulis ya Bu ya. Ya, betul Ibu. Apakah Ibu Dayin sudah pernah mencoba membenarkan anak-anak dalam menulis satu huruf atau satu angka Bu? Sudah Ibu, saya bimbing gitu. Tulisnya begini ya gitu. Tapi ketika dia memulai sesuatu yang baru, Bu Guru susah ya. Kenapa sih harus begitu Bu Guru? Aku sukanya begini, udah begini aja. Jadi kadang anak juga merasa frustasi gitu karena dia merasa itu sudah biasa seperti itu. Jadi anak sudah merasa enaknya begini Bu. Ya, nyamannya begitu. Kalau Ibu Dayin sering nulis di papan tulis Bu? Saya sering di depan papan tulis, bahkan saya itu biar anak-anak bisa mengikuti dengan mudah, saya nyanyi gitu, misalnya bikin huruf I, garis, titik, garis, gini. Saya mencoret sambil saya nyanyi gitu loh. Misalkan bikin A, lengkung tegak diberi perut. Nah, seperti itu biasanya saya. Cuman kan ya ini mereka baru bertemu dengan saya sekitar 3 bulanan ya, baru mid semester. Seperti itu. Kalau satu hari itu intensitas mereka menulis itu berapa kali Bu? Kalau di TK itu tidak setiap hari sih Bu mereka menulis gitu. Kadang satu hari itu ya ada satu hari menulis. Paling satu minggu itu ya 2-3 kali menulis. Selebihnya mungkin kreativitas atau ke lapangan seperti itu. Iya, mungkin kalau terbiasa, anak-anak terbiasa apa ya, menggerakkan tangan sesuai sama yang seharusnya itu mungkin mereka bisa lebih membiasakan ya Bu ya. Oh iya ya Bu ya. Jadi mungkin Bu Dayin kalau satu minggu itu mereka menulis itu dalam satu minggu berapa hari Bu? Satu minggu ya 2-3 kali, karena kan istilahnya sekarang kita sudah merdeka belajar gitu, jangan sampai kadang kan menulis itu membuat anak capek seperti itu. Jadi ada waktu di mana anak-anak itu tidak menulis, dia hanya berkreativitas, lalu diskusi, lalu bekerja sama seperti itu. Kalau di rumah mereka, di rumah anak-anak itu mereka mencoba menulis-nulis sendiri atau sama teman-teman di rumah itu dilakukan tidak Bu? Sepertinya dilakukan. Saya sih malah mengira ini kan dampak dari lost learning ya. Dulu kan sempat kita selama 2 tahun itu anak belajar di rumah ya, pandemi. Sepertinya ini ya karena orang tua mereka mengajarkannya seperti itu. Kalau guru yang mendampingi kan pasti guru mengarahkan bagaimana cara yang benar. Tapi karena ini yang mendampingi orang tua, sehingga anak itu bisa tapi dengan tahapan atau caranya yang kurang tepat seperti itu. Oh iya, Bu Dayin pernah mensosialisasikan atau mengatakan ini kepada orang tua atau wali murid Bu? Saya sudah menyampaikan ini kepada orang tua murid, tapi ya hanya 1 kali aja anak itu diajari dengan cara yang tepat. Setelah itu tidak ada, maksudnya tidak lanjut lagi gitu ya. Mungkin karena orang tua juga sibuk seperti itu, apalagi mungkin anak-anak sudah merasa nyaman dengan caranya seperti itu.
Lalu tanggapan orang tua ketika Bu Dain menyampaikan itu bagaimana? Tanggapan orang tua ya, mereka pasti pertama itu bertanya kepada saya, dampaknya apa Bu kalau anak saya menulisnya dengan cara yang tidak seperti yang Ibu ajarkan, seperti itu. Ya, saya menyampaikan bahwa ini adalah dasar-dasar menulis. Dasar itu adalah penting gitu. Seperti kita membangun rumah yang namanya dasar itu fondasi itu penting dibangun dengan benar. Pastinya akan bermanfaat sekali di jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Saya menyampaikan seperti itu. Iya, Bu ya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bu Dain ke orang tua itu sudah benar sekali ya, Bu ya. Lalu kira-kira orang tua itu dalam menanggapi itu, mereka mau merubah mindset mereka atau tetap kekeh seperti yang diajarkan sama anak-anaknya? Kalau orang tua sih awalnya juga menerima, cuman ya saya memaklumi karena orang tua tidak mempunyai basic pendidikan ya. Tidak semuanya orang tua itu mempunyai basic pendidikan sehingga cara mengajarinya juga mungkin tidak sama, bahkan ya kita tidak bisa sepenuhnya itu percaya kepada orang tua seperti itu. Iya. Kalau di sekolahan itu selain Bu Dain ada guru lain juga yang mengajarkan menulis. Kebetulan kami satu kelas gurunya 2 orang. Lalu sebenarnya kalau di TKB itu harapannya anak-anak itu sudah lancar menulis. Untuk tahap awal menulis itu ada di TKA di usia 4 sampai 5 tahun. Hmm. Jadi sepertinya ini anak-anak sudah terlanjur nyaman gitu ya Bu ya, Iya, Bu. dengan apa yang mereka lakukan. Lalu Bu Dain ini untuk kedepannya supaya anak-anak kembali pada menulis yang seharusnya, kiat-kiat menulis, cara-cara menulis yang seharusnya yang akan Ibu Dain lakukan itu apa Bu supaya mereka lebih fokus lagi? Ya, yang pertama saya akan lebih dengan cara yang lebih kreatif lagi untuk mengajak anak menulis ya. Mungkin media yang saya pakai tidak selalu memakai pensil dan buku ya. Bisa saja nanti saya memakai pasir ya. Memakai pasir, saya letakkan di atas meja, di atas papan gitu, lalu anak-anak menulis seperti itu, atau di atas tepung, di atas beras seperti itu. Lalu nanti untuk tugas di rumah saya akan membuat tugas menulis, tapi dengan kreatif. Mungkin saya pandu secara virtual gitu, cara menulisnya satu persatu seperti itu dengan video sehingga anak-anak bisa mengikutinya dengan pelan-pelan seperti itu. Iya, membiasakan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk anak-anak sendiri Bu, apakah semua anak seperti itu atau hanya beberapa saja Bu? Sebagian besar anak-anak seperti itu menulisnya. Sebagian besar anak-anak seperti itu. Nah, Bu Dain, ini untuk rencana-rencana yang lebih kreatif itu yang akan difokuskan itu yang mana Bu? Yang kira-kira itu cocok begitu Bu? Paling cocok untuk anak-anak. Mungkin yang menulis dengan berbagai media itu ya Bu ya. Kalau yang memakai pensil, memakai buku itu kadang kalau menulisnya banyak itu anak-anak sudah mau, Bu Guru capek seperti itu. Tapi kalau dengan berbagai media itu mungkin akan lebih senang dan mungkin lebih berkesan gitu ya mungkin. Ya, tidak bosan ya Bu ya. Ya, betul. Baik Bu, kira-kira kalau Bu Dain menggunakan kiat-kiat itu atau cara-cara itu, anak-anak responnya seperti apa? Pernahkah Ibu sudah pernah melakukannya? Saya belum pernah sih Bu melakukan hal ini, cuman sepertinya anak-anak akan senang karena ini sesuatu hal yang baru gitu. Ibu sudah mau memulai? Ya, akan saya mulai Bu, segera saya mulai. Kapan Bu? Ibu Bu Dain mau mulainya mulai kapan? Mungkin minggu ini Bu, mungkin ya. Minggu ini ya. Nah, mungkin Ibu bisa bercerita dengan rekan-rekan guru, sudah pernah curhat atau menceritakan dengan rekan guru yang lain Bu, keluhan-keluhan ini? Saya sudah pernah menyampaikan hal ini
Dan sebenarnya masalah ini kan ya kita kompak antara guru TKB, karena saya dengan rekan saya yang sama-sama TKB itu memang kita satu persepsi ya, ternyata memang anak-anak kita seperti ini, caranya seperti ini, lalu kita komunikasikan kepada guru kelas A, harapannya nanti ketika anak-anak di TKA itu dibimbingnya lebih fokus dalam tahapan menulisnya gitu, tidak langsung mengenal kata, tapi anak itu mengenal huruf satu persatu, tapi benar-benar kenal dan mendasar seperti itu. Jadi misal satu huruf itu, misal A, huruf Ya. A itu nanti dibiasakan. Apakah Ibu Dain pernah mencoba cara misal satu huruf A nanti ditulis berapa kali begitu, Bu? Ya, saya dulu kan pernah ngajar TKA juga. Dulu saya juga menerapkan cara yang seperti itu. Bahkan dulu itu saya tidak, istilahnya tidak langsung anak itu menulis gitu, tidak. Jadi misalkan saya di papan tulis gitu, di papan tulis kita membuat huruf B misalnya. Garis tegak diberi perut. Nanti saya jelaskan garis tegak, perut, tegak, perut, seperti itu. Nanti anak-anak itu saya ajarkan untuk ngafalin dulu tegak secara bilang, menghafalkan dengan kata-kata seperti itu, tegak, perut, B, tegak, perut. Lalu mungkin dia bisa menggunakan kertas HVS selembar gitu, membuat, jadi nggak kecil-kecil pakai buku itu tidak, tapi langsung menggunakan kertas HVS selembar itu, coba buatlah huruf B. Kamu bisa membuatnya seperti apa, bebas, mau ukurannya seberapa, banyaknya seberapa, bebas gitu. B, tegak, sambil ngomong tegak, perut, tegak, perut. Nah, seperti itu. Terus nanti mereka membuat dengan mungkin ada kawat yang hias, kawat yang ada bulu-bulunya itu dibuat huruf, dibentuk huruf ini B. Lalu nanti diajak kira-kira benda apa yang berawalan dari huruf B. Nah, seperti itu. Dulu saya seperti itu, Bu. Tapi kan dulu belum ada pandemi, jadi hal itu bisa berlanjut terus. Nah, kemarin sempat ada pandemi ini kan, mau tidak mau ya hal ini kita anggap sebagai sebuah dampak negatif dari lost learning seperti itu. Lalu hasilnya ketika Ibu menggunakan cara yang tadi yang tegak perut ditulis berkali-kali, itu siswa outputnya seperti apa, Bu, hasilnya? Ya, di TKA dulu saya memang yang penting anak itu tahu huruf dan bisa menulisnya dengan baik, bentuknya betul, caranya betul, seperti itu. Dan ternyata ya lumayan kok, banyak yang bisa. Waktu dia naik di TKB tidak ada komplain dari gurunya apa yang terjadi, seperti yang kami alami sekarang. Oh, berarti memang harus membiasakan itu tadi ya, Bu ya? Iya. Mungkin tidak kalau cara itu diterapkan di TKB, cara yang sama seperti itu, Bu. Mungkin sih, Bu. Cuman kan ya ada anak-anak yang sudah bisa itu lancar gitu, sudah bisa. Ada anak-anak yang yang memang seperti itu, tapi memang lumayan banyak jumlahnya ya. Saya menerapkannya dengan itu diferensiasi itu, Bu. Diferensiasi Berarti itu. sudah ada anak yang bisa, yang Ya. lolos, ada yang belum. Iya. Nah, persentase antara yang belum bisa sama yang sudah bisa itu banyak yang sudah atau banyak yang belum bisa? Banyak yang belum bisa ya. Pernah Ibu mencoba teman-teman yang sudah bisa, tolong ajarin teman-teman yang belum bisa, begitu? Pernah sih, Bu, seperti itu. Cuman ya kadang kan anak-anak mengajarinya itu tidak mengajari caranya, tapi langsung dibuatkan seperti itu. Ya, sebenarnya bagus untuk melatih empatinya anak, tapi untuk membangun skill yang sesuai kita harapkan, menurut saya kurang optimal. Jadi menurut Ibu yang paling efektif untuk meningkatkan anak supaya bisa menulis dengan bagus itu yang mana, Bu? Atau mau menggunakan cara yang lama sebelum pandemi, atau fokus pada cara baru yang akan Ibu lakukan? Yang efektif ya, yang pertama dengan diferensiasi itu akan saya sendirikan ya, anak-anak yang memang menulisnya belum bisa baik, belum benar.
Lalu yang pertama tadi ya dengan berbagai media lah, misalnya tadi dengan menulis di atas beras, di atas tanah, di atas pasir. Nanti kalau memang, jadi ada modifikasi, saya modifikasi dengan cara yang lama seperti itu. Oh iya, dimodifikasi dengan cara yang lama, mana yang bisa ya Bu ya? Ya, Iya, Ibu Dayin yakin sekali ya untuk cara-cara itu bisa berhasil Bu. semoga Ibu. Iya, semoga berhasil ya Bu ya. Itu akan Bu Dayin lakukan, sudah disampaikan kepada teman-teman yang lain atau belum Bu? Saya sampaikan kepada rekan saya sesama TKB gitu untuk Ya sama fokusnya sekali. kepada yang menulis tadi. Ya Bu. Jadi kalau begitu sudah ada rencana ya Bu, sudah ada rencana ke depannya seperti apa? Ya Bu, akan kami rencanakan lah. Semoga minggu ini akan kami upayakan untuk lebih baik lagi gitu, menambah modifikasi belajar menulisnya. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, nanti kalau misalnya Ibu sudah melakukan cara yang itu, bisa nanti Ibu sampaikan kepada saya lagi Bu, hasilnya seperti apa? Ya Bu, pasti nanti akan saya sampaikan. Ya, Bu Dayin, untuk cara Ibu Dayin tadi, saya rasa memang bagus sekali ya Bu ya. Saya juga yakin kalau Bu Dayin itu mencari berbagai cara, mencari di mana saja, baik di internet atau dimanapun untuk meningkatkan pemahaman putra-putra didik Bu Dayin ya, untuk menulis secara benar ya Bu ya. Ya Bu. Ya, semoga nanti berhasil ya Bu ya. Amin, terima kasih. Ya. Nanti saya akan menceritakan kembali kepada Coach Yusi terkait apa yang sudah saya dapatkan, dan saya senang sekali ya dari percakapan hari ini. Ternyata saya mendapat banyak hal yang istilahnya tadinya tidak saya pikirkan menjadi saya paham, jadi tergali gitu. Tadi misalnya yang diferensiasi, lalu yang bermain apa istilahnya belajar dengan di atas pasir segala macam itu dengan coaching hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Ya, begitu ya Bu ya. Ya, saya yakin kalau Bu Dayin itu sangat luar biasa dalam mendidik Amin. anak-anak didik Bu. Saya yakin juga nanti pasti akan berhasil seperti tahun-tahun sebelum pandemi ya Bu ya. Amin Bu, mohon Iya. doanya. Iya, kalau tahun-tahun sebelum pandemi itu setelah lulus TKB ke SD ya Bu ya. Iya, ke SD. Iya. Ke SD, di SD juga sudah bagus kan, bisa menulis dengan bagus, dengan baik kan Bu? Iya, apalagi dulu itu kan belum kurikulum merdeka ya, di mana anak itu 3 bulan masuk sekolah sudah ujian, dan rata-rata dulu anak-anak di sekolah saya itu mereka lulus TK itu sudah bisa membaca, walaupun kita tidak ngedrill tapi kita dengan cara yang bermain seperti itu, tapi mereka bisa membaca. Jadi cara-cara yang dulu juga berhasil ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi Bu Dayin akan mengkolaborasikan antara cara yang lalu dengan cara-cara yang baru sekarang ya Bu ya? Iya Bu. Ya, itu Bu. Bu Dayin ada yang bisa disampaikan lagi? Sudah Ibu, saya berterima kasih sekali karena Bu Yusi sudah membuka banyak sekali wawasan saya. Saya sangat rindu, semoga akan ada kesempatan lagi untuk bercakap-cakap seperti ini lagi. Iya Bu, ya, tapi saya juga minta maaf kalau dalam saya mendengarkan Bu Dayin itu kurang berkenan, apa yang saya sampaikan kurang berkenan juga di hati Bu Dayin ya Bu ya. Mohon Tidak maaf. Ibu, saya juga banyak salah, saya juga mohon maaf ya Bu ya. Ya, terima kasih untuk coaching kita hari ini. Terima kasih kepada Coach Bu Yusia Linawati dan Coach Ibu Dayin Edeningrum yang sangat luar biasa sekali. Nah, pada malam hari ini saya ingin memberikan sedikit komentar ya pada Bu Yusi ya. Sudah sangat luar biasa sekali Bu Yusi. Bu Yusi menjadi coach yang mampu mendengarkan
dan menggali apa yang ada dalam diri Bu Dayin, sehingga apa yang menjadi permasalahan Bu Dayin ini semoga bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian besok ketika Bu Dayin sudah mencapai atau menemukan progres yang lebih baik lagi, bisa dikomunikasikan lagi dengan Bu Yusi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesempatan kita hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.